Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Puri Jagat Sukma. Cerita ini ditulis oleh Dioseta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya. Juga kalian tonton live-nya tiap malam minggu, agar kalian tidak ketinggalan semuanya dari Kang Selamat atau Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Puri Jagat Sukma. Si pengurang dewa dan kaya dan tetap Nyai Putri mengincar Haji Dahapati dari pertarungan ini. Apa itu juga akan berguna untuk kalian? Mas Jagat, jangan macam-macam. Nyai Indri bukan lawan yang bisa dikalahkan dengan mudah. Tenang saja Mas Cahyo, bantuan kuat sudah datang. Guntur, bagaimana kalian? Mas Danan, tenang saja. Bantuan yang sangat bisa diandalkan sudah tiba. Mungkin sebentar lagi ya sampai ke tempat kalian. Jangan khawatirkan kami. Kami akan membawa benda-benda itu pada kalian. Dana dan Cahyo bingung dengan apa yang terjadi. Ia tak mengerti bagaimana Nyai Jambrong yang sudah sekarat bisa kembali bertarung bersama Kang Jawir. Tidak mungkin, tidak ada yang bisa memulihkan luka separah itu selain. Cahyo mencoba menebak, namun sebelum ia berkata, terlihat 3 manusia menuruni jurang. Api-api kecil yang mendatangi mereka tadi bergerak menuju orang-orang itu. Sosok pemilik ilmu yang menghubungkan mereka semua. Panjul, itu. Panji bersemangat saat melihat mereka. Bapak, Panji mendapati Mbah Wijan, ayahnya, tiba-tiba di sana. Di belakangnya Mbah Projo menyusul bersama api-api kecil yang kembali mengelilingi tubuhnya. Rupanya api yang menghubungkan mereka adalah ilmu yang dimiliki Mbah Projo. kenapa Bapak bisa ada di sini? Bapak cuma mengantar memastikan mereka selamat memasuki puri ini. Jelas Mbah Wijan. Panji pun melihat simbol Jagat Sukma di tangan Mbah Wijan. Ia yakin Mbah Projo lah yang memberi simbol itu seperti yang ia dapatkan. Sudah kuduga Mbah Projo menanti seseorang untuk masuk ke tempat ini. Cahyo dan Danan segera berlari menghampiri seseorang lainnya yang menyusul dari belakang. Seseorang yang sangat mereka nantikan. Pak Ali. Pak Ali menyambut Danan dan Cahyo dengan senyuman saat mengetahui mereka berdua baik-baik saja. Namun Danan dan Cahyo merasakan ada yang berbeda dari raut wajah Pak Ali. Apa Mbak Projo nyuruh Pak Ali bawa potongan tangan juga buat bisa masuk sini? Cahyo mencoba bercanda memecah suasana seperti biasanya, namun Mbak Projo hanya menggeleng pelan. Pak Ali mengangkat tangan kanannya. Di sana simbol Jagat Sukma terpahat jelas di kulitnya. Simbol ini muncul dengan sendirinya. Danan sadar Pundera tidak ikut bergabung bersama mereka. Ia berdiri beberapa langkah jauhnya. Wajahnya menegang seperti wilah keris yang baru ditempa. Pundera, ada apa? Danan memanggil hati-hati, namun Pundera hanya menatap Pak Ali tanpa berkedip. Sorot matanya bukan lagi ragu, melainkan amarah yang ditahan selama bertahun-tahun. Cahyo mencoba mendekat. Pundera, mereka ini keluarga kami, teman kami. Mereka datang untuk... Mata Pundera berkaca-kaca membalas Cahyo tanpa memalingkan wajahnya dari Pak Ali berada jauh di depannya. Kau tahu apa arti simbol Jagat Sukma? Suara Pundera menggema seperti petir yang tertahan di dada. Simbol itu bukan tanda pilihan, melainkan tanda dosa. Maksudmu?
Pundera menatap Pak Le dengan pandangan yang menusuk hingga tulang. Pria itu, Tangannya terangkat menunjuk Pak Le dengan gemetar penuh kebencian yang sulit dibendung. dia adalah salah satu dari pasangan yang kuceritakan. Ayah dari 2 janin yang sekarang diperebutkan di kubangan darah ini. Seluruh dunia seakan berhenti, tak ada suara selain detak jantung yang saling bersahutan. Dana dan Cahaya melihat Pak Le, mereka menunggu, berharap Pak Le akan menyangkalnya. Namun Pak Le hanya menunduk, bahunya bergetar. Ia tak bisa, tak sanggup membela dirinya sendiri. Pundera menatapnya dengan air mata yang muncul karena amarah. Danan merasa bahwa Pundera ada di saat itu, saat dimana kedua jasad janin itu ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Dialah manusia pendosa yang membunuh anak-anaknya. Suaranya pecah menghantam udara, suara yang membuat yang lainnya hening. Dia yang mengorbankan 2 darah dagingnya demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Kita tidak punya waktu banyak, Danan. Mbak Wijen sudah menggenggam cambuk pusakanya, urat-urat di tangannya menegang. Kami hanya bisa membantumu mencegah petaka di tempat ini. Sisanya tugas kalian. Bapak, apa yang dikatakan Pundera itu benar, Pak? Pertanyaan itu menusuk lebih dalam daripada serangan musuh manapun. Sementara itu Pundera masih memaku pandangannya kepada Pak Le. Tangannya mengepal begitu keras hingga buku jarinya memutih. Tatapannya bukan sekedar marah. Itu adalah dendam masa lalu yang belum selesai. Jangan buang waktu lagi. Cahaya berkata tegas, menempatkan dirinya di sisi Pak Le seolah menjadi tameng hidup. Danan melangkah satu langkah demi satu langkah, berdiri di sisi satunya. Tapi Pak Le, jadi kalian memihak pembunuh itu? 2 sayap asap hitam melesat dari punggungnya. Asap hitam menyatu dengan tangannya dan membentuk cakar raksasa yang memancarkan aura pembunuh. Danan dan Cahaya maju ke depan Pak Le dan menghadang Pundera. Pundera, Pak Le ayah kami. Tapi dia membunuh Kidung Sejati. Tubuh Pundera meledak dalam ledakan amarah. Cakar hitam itu menghantam Cahaya langsung. Cahaya menahannya, tulang-tulang tangannya berderak, darah mengalir dari jari hingga pipinya. Danan berusaha menarik Pundera mundur, tapi Pundera malah menghantam wajah Danan tanpa belas kasihan. Danan tidak menangis, tidak melawan pukulan itu, dibiarkannya masuk begitu saja hingga dahinya mengucur darah. Kau... Namun Danan justru mendekat lebih dekat, menatap mata Pundera dari jarak sejengkal. Kami tidak tahu seluruh kebenaran masa lalu itu. Tapi kami tahu Pak Le bukanlah orang jahat. Pembual. Dia pembunuh. Apa yang membuat kalian begitu percaya dengannya? Kali ini Cahaya merunduk, tangannya mengepal. Pak Le, aduh, Pak Le, sakit. Pundera, rasa sakit yang jauh lebih sakit dari luka sayatan atau tusukan. Panji menoleh ke arah Pak Le seperti ucapan Cahaya. Pak Le menahan air mata. Nafasnya menderu kencang seolah tempat ini adalah siksaan bagi dirinya. Menghakimi dia sekarang tidak akan menghentikan bencana di depan mata kita. Masalah Pak Le akan kami selesaikan setelah ini dengan kepala dingin, dengan kebenaran dan dengan hati. Pundera menatap Danan sejenak, perlahan ia mulai menyimpan kembali kabut hitam yang menyelimuti tangannya. Danan dan Cahaya pun pergi melewati Pundera yang tidak beranjak sedikit pun dari tempatnya. Terima kasih Pundera. Beberapa saat sebelumnya, saat medan bergeser, Danan dan yang lain terpisah. Sementara Kang Jawir terdampar di ruang lain, kubangan kabut dan tulang belulang.
Kenapa kalian repot-repot mengincar kami? Nyai Putri dan Buta Lunggung bersiap menjawab, namun mereka tertahan seseorang yang muncul dari belakang mereka. Kang Jawir, Nyai Runtak, seharusnya kalian juga tahu aturan di puri ini kan? Seorang pria berambut panjang dengan jenggot yang tebal muncul di tengah-tengah kedua roh itu. Jadi kalian teh sudah menemukan tuan? Budak baru kalian? Mendengar perkataan itu, mata pria itu pun berubah tajam. Jangan samakan aku dengan yang lain. Kekuatanku dengan mudah membuat mereka takluk. Saat itu juga ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba muncul rantai hitam yang mengikat tubuh Nyai Putri dan Buta Lunggung. Buta Lunggung dan Nyai Putri berusaha bergerak, namun rantai itu menahan pergerakan mereka, dan saat pria itu menurunkan tangannya, rantai itu kembali tak kasat mata. Tak ada makhluk yang tidak takluk kepada aku. Ini tidak mudah, Jawir. Dia bisa murka, pendekar tua yang mengabdi pada kulit putih di zaman dulu, pelaku pembantaian di Dukuh Rawa. Nyai teh tahu, tapi kenapa mukanya teh tidak setua Nyai? Itu menandakan ilmunya sudah sempurna. Mendengar ucapan Nyai Runtak, Wisamurka tersenyum. Sementara itu Nyai Putri dan Buta Lunggung sudah tidak sabar untuk menghadapi Kang Jawir. Matilah di sini, Kang Jawir. Nyawa kalian cukup untuk mendapatkan pengakuan dari Puri Jagat Sukma. Minta nyawa orang sudah seperti minta kacang. Kang Jawir teh gak suka. Sayangnya Wisamurka tidak berniat melanjutkan perbincangan mereka lagi. Kali ini ia memerintahkan Buta Lunggung untuk maju. Sementara Buta Lunggung mengincar Kang Jawir, Wisamurka kembali mundur dan duduk di tumpukan tulang belulang di belakangnya. Tanah bergetar saat lengan panjang Buta Lunggung menghantam. Kang Jawir menghindar sambil menggendong Nyai Runtak. Kena satu kali juga Kang Jawir langsung remuk. Nyai Putri berusaha menghalangi Kang Jawir menghentakkan kaki 3 kali di udara berbelok arah. Namun Nyai Putri muncul dari kabut tepat di depannya. Kita masih punya banyak waktu. Gelap, pendengaran hilang, nafas tercekat. Rasa sakit merambat dari rambut hingga ujung kaki. Kenapa? Kang Jawir teh kenapa? Nyai Putri tertawa. Setiap langkahnya adalah siksaan yang baru. Buta Lunggung mendekat dari belakang, siap menghabisi. Wisamurka menikmati semuanya dari atas tumpukan tengkorak. Jadi selesai seperti ini. Mata Nyai Putri menyala merah. Kang Jawir tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Buta Lunggung mengayunkan pukulan mematikan. Tapi Kang Jawir melompat tipis. Ia berlari membabi buta sambil berteriak kesakitan, dan Nyai Putri terbahak. Orang buta mana bisa kabur? Ia berlari ke arah tembok batu, tepat sebelum menabrak. Kang Jawir melompat menggunakan tembok sebagai pijakan dan melesat ke leher Buta Lunggung. Raksasa itu hendak menepis, tapi ilmu kantuk Nyai Runtak membuatnya goyah. Tendangan tepat ke titik mematikan. Buta Lunggung rubuh. Kang Jawir masih melompat di atas tubuhnya karena kesakitan. Sakit, aduh sakit. Setiap melompat kesakitan, kaki Kang Jawir menghantam tubuh Buta Lunggung dan mematahkan sendi-sendi sang raksasa. Buta Lunggung kesakitan namun berusaha untuk bangkit. Kau meremehkanku. Wisamurka kesal melihat tingkah Kang Jawir. Ia mengambil sebuah tombak dan menyerang sendiri Kang Jawir. Namun dengan mudah Kang Jawir melompat dan menginjak tombak Wisamurka. Sakit tapi tidak sesakit saat sadar dulu kami bertarung demi tujuan yang sesat. Kurang ajar. Wisamurka menarik tombaknya. Ia membasahi ujung tombak itu dengan darahnya. Dan tombak itu berubah menjadi hitam pekat.
Tiba-tiba sayatan-sayatan muncul di tubuh Kang Jawir. Ia menyadari ada serangan yang tidak terlihat dan mencoba menghindar, namun tetap saja luka-luka itu muncul di tubuhnya. Awas, kau bisa melukai Nyai. Umpat Kang Jawir sambil menendang lengan Buto Lunggung hingga menghantam Wisa Murka. Sial. Kang Jawir mundur menjauh hingga kutukan Nyai Putri tidak mencapainya. Penglihatannya perlahan pulih, namun ia tahu Nyai Putri terus mengincarnya. Nyai memangnya apa saktinya orang ini? Kang Jawir tidak mengerti. Entahlah. Apa cerita di zaman dulu terlalu dibesar-besarkan? Wisa Murka mendengar perbincangan mereka berdua dan semakin geram. Bangun dasar Buto lemah. Yang lemah itu kau. Sepertinya Nyai Putri dan Buto Lunggung teh cuma menipumu. Kesal dengan ledekan Kang Jawir, Wisa Murka melemparkan tombaknya ke arah Kang Jawir. Seketika tombak itu menjadi 5 dan menghilang. Sama seperti sebelumnya, luka sayatan muncul tiba-tiba. Namun itu hanya sesaat sebelum Kang Jawir memainkan kakinya dan menendang benda tak kasat mata tepat ke arah Wisa Murka. Luka yang dalam tergores di pipi Wisa Murka bersama tombaknya yang hampir membelah pipinya. Tombak itu menancap di dinding. Wisa Murka terdiam dengan mata tegang. Kenapa belum pernah melawan jagoan sekuat Kang Jawir? Jawir, jangan jumawa. Saat ini Kang Jawir dan Nyai Runtak sadar. Yang perlu diwaspadai bukan Wisa Murka, melainkan Nyai Putri dan Buto Lunggung yang sengaja memanfaatkan Wisa Murka. Kau meremehkanku, Jawir. Kalau aku lemah, tidak mungkin Nyai Putri dan Buto Lunggung takluk kepada aku. Rantai-rantai di tubuh Nyai Putri dan Buto Lunggung terlihat. Wisa Murka menariknya dan membuat kedua makhluk itu berdiri di hadapannya. Tak ku izinkan kalian untuk tumbang. Habisi mereka berdua tanpa ampun. Nyai Putri dan Buto Lunggung tak segera bergerak. Ia melirik Wisa Murka sejenak. Baik, Tuan. Mereka berdua pun kembali mengincar Kang Jawir, dan kali ini Kang Jawir benar-benar menyembunyikan senyumannya. Dekatkan aku pada Nyai Putri. Baik, Nyai. Dengan sigap Kang Jawir menghindari serangan-serangan Buto Lunggung yang semakin cepat. Gerakan tangan Buto Lunggung semakin sulit ditebak. Tangannya terkadang memanjang dan berbelok membuat Kang Jawir kewalahan. Jangan lari, Kang Jawir. Kau pasti menyesal tidak menjadi tuan kami. Saat itu seketika seluruh indera Kang Jawir kembali terganggu, namun Kang Jawir tetap maju menahan rasa sakit yang mulai menjalar ke seluruh kulitnya. Apa? Kang Jawir nggak dengar, ah? Teriak Kang Jawir yang pendengarannya kembali terganggu dengan wajah setengah meledek. Nyai Putri merasa kesal. Namun alih-alih melarikan diri, Kang Jawir justru mendekat ke arah Nyai Putri. Mendekat dan semakin dekat hingga jarak di antara wajah mereka kurang dari sejengkal. Apa? Nyai Putri yang kaget tidak menyangka melihat wajah Kang Jawir yang sedekat itu. Tiba-tiba saja Nyai Putri terhenti dan merasakan perasaan yang aneh. Sementara itu Nyai Runtak menyentuh Nyai Putri sambil membacakan sebuah mantra. Cukup, kita menjauh. Semua terjadi begitu cepat sampai Nyai Putri tak bereaksi dan tersadar ketika Kang Jawir sudah berlari jauh di hadapannya. Kang Jawir, kamu memainkanku. Apa? Kang Jawir teh nggak dengar. Bohong, kau mendengar perintah Nyai Runtak. Beda tuh, Nyai Runtak teh suaranya merdu sampai ke hati. Tuh kan dengar. Kang Jawir tak membalas lagi dan hanya melompat-lompat menjauhkan diri dari Nyai Putri hingga inderanya perlahan kembali. Rencananya apa, Nyai? Di tengah perbincangan mereka, tombak Wisa Murka kembali mengincar Kang Jawir. Namun sekali lagi dengan mudah ia menghindar dan menginjak jatuh tombak itu.
Yang merepotkan hanya kutukan Nyai Putri. Perkara yang lainnya harusnya kau bisa mengatasinya. Kalian mengabaikanku. Kali ini Wisamurka menggores kedua telapak tangannya membiarkan darahnya mengalir. Dan sebuah rantai gaib terbentuk di antara tangannya. Rantai itu mengikat dirinya dan kekuatan besar meluap-luap dari dalam tubuhnya. Wajah Wisamurka menua, tubuhnya tidak segagah sebelumnya, namun kekuatannya berlipat-lipat dari sebelumnya. Bunuh mereka. Wisamurka, Butalunggung, dan Nyai Putri menyergap Kang Jawir dari segala arah. Pukulan yang keras, kutukannya menyakitkan, dan rantai Wisamurka yang mengincar Kang Jawir secara bersamaan. Kang Jawir terlihat cemas melihat sekitarnya, namun dengan beberapa gerakan kaki, Kang Jawir seperti membatu. Ia mengayunkan tendangan ke beberapa arah berkali-kali hingga membentuk sebuah pusaran. Pusaran Ngaraca Balung. Wisamurka tak menyerah, ia terus melancarkan serangan, namun tendangan batu dari Kang Jawir melontarkan semua serangan mereka. Pertarungannya semakin sengit itu mulai menggetarkan tanah tempat mereka berpijak. Samar-samar mereka mendengarkan suara ombak yang begitu megah. Ombak. Kang Jawir dan Nyai Runtak mencoba untuk menghiraukan suara itu. Namun Butalunggung dan Nyai Putri justru melompat mundur. Akhirnya muncul. Butalunggung pun tersenyum walau tubuhnya mulai terluka dengan serangan Kang Jawir. Apa yang kalian lakukan? Habisi Jawir! Nyai Putri tak menanggapi, suara ombak terdengar semakin dekat. Dan tak lama terlihat air melayang memutar di atas mereka membentuk sebuah pusaran. Akhirnya Sukma Samudra muncul, mereka mengakui pertarungan ini. Ia melayang ke atas dan melihat sebuah gerbang gaib tempat di mana benda yang ia ucapkan akan muncul. Bagus, Sukma Samudra akan menjadi milikku. Wisamurka kembali memainkan rantai dan tombaknya, namun sebelum sempat melancarkan serangan, tiba-tiba Butalunggung mencengkram tubuhnya. Butalunggung, apa-apaan ini? Nyai Putri mendekat ke arah Wisamurka, tangannya masih menembus ke tubuhnya dan mencengkram jantungnya. Jantung Wisamurka berhenti sesaat dan rasa sakit yang tak tertahankan menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia berteriak, sampai saat Nyai Putri menarik tangannya rasa sakit itu menghilang. Nyai Putri memegang jantung di tangannya, jantung yang tetap berdegup meski terpisah dari tubuhnya. Sementara dada Wisamurka terlihat berlubang. Apa yang kau lakukan? Tugasmu memenangkan pertarungan ini dan mendapatkan Sukma Samudra. Berikan Sukma Samudra padaku dan akan aku kembalikan jantung ini. Nyai Putri sangat tahu pertarungan di Puri Jagat Sukma memberikan banyak benda keramat yang lebih dari sekedar pusaka. Hanya manusia yang diakui yang bisa mendapatkan benda-benda itu. Roh siluman dan makhluk tak kasat mata tak berhak atas perebutan pusaka ini. Ternyata kalian hanya memanfaatkan Wisamurka demi benda itu. Kalian adalah pengikutku. Kalianlah yang harus takluk. Wisamurka mengaktifkan kembali rantainya yang membelenggu Butalunggung dan Nyai Putri. Seketika rantai-rantai itu mengikat mereka berdua, tapi alih-alih takut, Nyai Putri dan Butalunggung malah tersenyum. Kau pikir rantai ini bisa membelenggu kami? Dengan beberapa gerakan kutukan rantai Wisamurka retak dan rantai gaib itu pun terputus. Kalian menipuku. Wisamurka kesal, sementara itu Butalunggung melempar Wisamurka ke hadapan mereka. Kalau sudah sadar posisimu, sekarang rebut Sukma Samudra untuk kami atau mati. Wisamurka menoleh dengan wajah mengantuk, namun ia tidak dapat berbuat apapun. Kali ini ia hanya menjadi wadah perantara agar siluman-siluman itu mendapatkan apa yang mereka incar. Wisamurka mengamuk. Dengan dorongan kekuatan Nyai Putri, kekuatan Wisamurka meluap. Darah mengalir dari mata, hidung, mulut hingga memerahkan tubuhnya.
Nyai Putri melepaskan ikatan rambutnya. Saat itu terasa kekuatan kutukan yang terasa ke seluruh ruangan. Ia melayang dengan kekuatannya memancarkan seolah dari tadi kekuatannya tertahan. Kini terpancar. Hati-hati Jawir, mereka tidak menahan diri lagi. Kang Jawir menelan ludah. Kali ini ia sadar ia tidak lagi bisa bermain-main dalam pertarungan ini. Iya Nyai, salah langkah sedikit saja teh kita mati. Nyai Putri tersenyum dan bersamaan dengannya Kang Jawir merasakan kakinya mati rasa. Tubuhnya sulit digerakkan namun Kang Jawir tak menyerah. Ia menginjakkan kakinya di tanah berkali-kali, menahan kutukan yang mencoba menguasainya. Buto Lunggung tak menahan diri. Ia meraung dengan keras sambil menghantamkan lengannya yang panjang. Kang Jawir bersiap menghindar, namun sebelum tangan itu mendekat, tiba-tiba sebuah tendangan menghalau tangan Buto Lunggung menjauh. Seorang nenek tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Nyi Jambrong. Kang Jawir menyambut nenek tua itu dengan sumringah. Ia melihat ada api kecil menyala melayang-layang di dekat Nyai Jambrong. Bagaimana kau bisa pulih, Nyai? Pali sudah datang. Waktu kita tidak lagi banyak. Aku akan membantu kalian dalam pertarungan ini. Kang Jawir menyadari bahwa lawan mereka saat ini bisa membunuh mereka jika mereka lengah. Saat itu Kang Jawir dan Nyai Jambrong melompat menjauh. Mereka menjaga jarak aman. Nyai Jambrong menceritakan bahwa setelah memulihkannya dengan api sukma geni, Pak Ale dan yang lain segera menyusul Danan. Mereka membutuhkan kekuatan yang besar untuk menerobos gerbang jantung puri ini. Kekuatan besar apa sukma samudra itu akan berguna? Nyai Jambrong melihat pusaran air yang melayang di atas mereka. Mungkin saja. Kalau begitu kita harus memberitahu mereka. Nyai Jambrong menyentuh api yang melayang di dekatnya. Mbak Projo merasakannya dan menghubungkan api itu dengan Danan. Kita harus bertarung melawan dua kubu itu dan merebut tubuh janin kembar itu. Dan itu pun belum cukup. Samar-samar suara Panji terdengar dari api itu. Mengetahui kebingungan mereka, Kang Jawir mendekat ke api itu dan menceritakan maksudnya. Pundra, kalau Kang Jawir teh bisa mendapatkan sukma samudra, apa itu akan membantu kalian? Kang Jawir, Sukma Samudra? Bisa. Jadi pertarungan kalian mau berebutkan Sukma Samudra? Benar, sayangnya ini teh nggak akan gampang. Kang, jangan nekat. Utamakan nyawa kalian. Belum selesai dengan persiapan mereka, Buto Lunggung kembali menerjang ke arah Kang Jawir. Sebuah batu besar hancur begitu saja dengan serangan Buto Lunggung. Kekuatan pukulan itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tenang saja Danan, ku bantu Jawir melawan makhluk-makhluk sialan ini. Nyai, itu suara Nyai Jambrong. Bagaimana dia bisa selamat? Kali ini suara cahaya terdengar sumringah. Sayangnya Nyai Putri dan Buto Lunggung tak memberi mereka waktu untuk berbicara. Kang Jawir kembali berlari, namun Buto Lunggung yang sebesar itu tetap bisa mengikuti kecepatannya. Nyai Jambrong, bisa-bisanya pendekar rawa rontek sepertimu muncul di sini. Rupanya namaku cukup terkenal juga di kalangan orang tua. Aku tidak punya dendam denganmu. Jangan coba-coba campuri pertarungan kami. Mencampuri. Tombak Wisamurka sudah melayang mengincarnya, namun dengan sebuah tendangan tombak itu terpental. Kang Jawir pun menyusul ke sisi Nyai Jambrong. Untuk apa? Jawir sendiri sudah cukup untuk mengalahkan kalian. Saat itu Kang Jawir menurunkan Nyai Runtak dari punggungnya dan menyerahkannya pada Nyai Jambrong. Tugasku hanya menjaga Nyai Runtak dan menonton Jawir membantai kalian.
Nyai Runtak mencabut satu rambut putihnya yang meraih tangan Kang Jawir dan mengikatnya di tangan Kang Jawir. Tahan pukulanmu dari emosi, Jawir. Jangan nodai tangan ini dengan emosi dan niat jahat. Kang Jawir ngerti? Kang Jawir butsuk masa mudra itu dulu dari mereka. Nyai Runtak mengangguk, namun setelah mereka berpisah, Nyai Runtak tak henti-hentinya membaca bacaan mantra. Kau sendirian. Kamu teh salah sekarang. 3 lawan 3. Tidak bertarung bukan berarti tidak berperan. Kalian harus sadar itu. Tanpa bicara lebih banyak, Kang Jawir yang sebelumnya hanya menanggapi serangan mereka, kini melesat cepat ke hadapan Butolunggung. Sebuah tendangan dari Kang Jawir yang membatu menghantam dagu Butolunggung hingga membuatnya terhuyung. Butolunggung tak tinggal diam. Ia membuka mulutnya, ingin menggigit Kang Jawir, namun kedua tangannya menahan rahang Butolunggung dan mendorongnya dengan kuat. Butolunggung berteriak kesakitan. Nyai Putri tiba-tiba lenyap dari pandangan dan muncul tepat di depan wajah Kang Jawir. Gelombang sakit menghantam seluruh inderanya, penglihatan kembali gelap. Namun Kang Jawir tidak terhenti, nalurinya menuntun langkah. Nyai Putri terbelalak, wajah Kang Jawir sudah menempel di depannya. Kang Jawir meraih rambutnya siap melempar Nyai Putri ke tanah, namun ia berdesis pelan. Kamu teh nanti saja. Ia melepas Nyai Putri, melompat mundur dan menyerbu Wisamurga. Kenapa? Tiba-tiba Nyai Putri berhenti. Ia hanya memandang punggung Kang Jawir tanpa bertindak. Tanpa ia sadari wajahnya memerah. Jawir. Tendangan mereka beradu. Kali ini kekuatan Wisamurga meluap dan membuat Kang Jawir terpukul mundur. Mana teh sudah dibohongi, kenapa masih saja melawan? Berisik, aku bertarung demi nyawaku. Tak ada jaminan mereka akan melepaskanmu setelah mendapatkan sukma samudra. Kalau akhirnya aku memang harus mati, setidaknya aku mati dengan mempertahankan harga diriku dengan mengalahkanmu. Ole tolol. Beleguk sia. Wisamurga terpukul mundur, namun tanpa ragu ia membalas serangan itu dan mengendalikan tombaknya untuk menyerang Kang Jawir. Pertarungan mereka berlangsung sengit. Kenapa kutukanku tidak berpengaruh padamu? Suara Nyai Putri pecah oleh kemarahan dan ketakutan yang baru ia alami. Ia bisa melihat darah mengalir dari tubuh Kang Jawir, namun pria itu bertarung seolah tak merasakannya. Kang Jawir tersenyum miring meski tubuhnya gemetar oleh rasa sakit yang tidak ia akui. Saat manusia tak lagi menggantungkan hidup pada inderanya, maka duniawi tak lagi bisa menjeratnya. Setiap kata Kang Jawir terasa seperti ancaman yang dilafalkan dengan tekanan nafas terakhir. Rasa sakit, takut, cemas itu bukan masalah besar, kecuali... Dalam sekejap Kang Jawir menerkam, tangannya meraih selendang kutukan Nyai Putri dan menariknya keras. Nyai Putri terpental ke dinding batu, tubuhnya membentur keras hingga serpihan batu pecah. Selendangnya robek dalam genggaman Kang Jawir. Bagian kain itu ia ikatkan ke lengannya yang terluka parah, seolah luka itu hanya goresan kecil. Selendangku. Menyadari keunggulan Kang Jawir, Wisamurga memberi isyarat. Dan saat menyadari itu, Butolunggung segera menghilang di bayangan gelap dan menyelinap ke belakang Nyai Runtak. Wisamurga tersenyum saat mereka beradu pukulan. Setidaknya kekasih tuamu itu akan mati lebih dulu. Pukulan mereka beradu. Wisamurga bersiap memanfaatkan kelengahan Kang Jawir atas serangan tiba-tiba ke Nyai Runtak. Tapi serangan Kang Jawir terus menghujam tanpa ragu. Bunuh nenek buta itu.
Buta Lunggung tak menahan diri, ia bersiap melahap Nyai Runtak. Tapi sebelum itu terjadi, tendangan Nyai Jamrong mendarat telak di rahang Buta Lunggung yang sudah terluka. Buta Lunggung kesakitan, ia berusaha menyeimbangkan dirinya, namun kutukan Nyai Runtak sudah mengenainya. Raksasa itu terjatuh saat kesadarannya hilang sesaat. Sudah Kang Jawir bilang ini 3 lawan 3. Bisa Murka mundur ke arah Nyai Putri yang mulai kewalahan. Kang Jawir berjalan dengan pasti ke arah mereka. Ia menggerakkan tangannya seperti tarian dan sedikit melompat-lompat dengan irama yang tak terdengar. Sudah cukup. Sukma Samudra teh harus segera Kang Jawir berikan pada Danan. Kulit Kang Jawir mulai berubah keras seperti batu karang, namun sendinya bergerak lincah seperti bayangan. Kadang ia menghilang, kadang muncul kembali dalam sekejap. Tak ada yang melihat bagaimana ia berpindah. Di medan pertarungan jagat, Jagat melebarkan tangannya, kabut-kabut putih mulai bermunculan. Dirga dengan berhati-hati mendekati Jagat yang terlihat sedang mempersiapkan sesuatu. Apa yang terjadi belasan tahun lalu kita selesaikan di sini. Putri Lindri tersenyum, kedua pengikutnya berjalan ke depan menghampiri Jagat dengan tenang. Apa yang perlu diselesaikan Jagat? Bukannya sejak awal kau sudah milik kami. Ucap sosok perempuan dengan dua wajah yang mendekat. Jagat tak bergerak, dan ia pun menyentuhkan ujung jarinya ke dahi Jagat. Seketika ingatan masa lalu terlintas di dahi Jagat. Jagat kecil mengintip dari celah dinding kayu. Ia melihat sosok pria yang gagah dengan janggut hitamnya. Sosok yang jarang ia lihat, yang seharusnya sangat dekat dengannya. Sang ayah. 3 anak panah ditancapkan pada sebatang korak. Benda yang seharusnya sudah kering itu tiba-tiba mengalirkan darah dari lubang yang terbentuk dari anak panah itu. Kita nggak perlu melakukan ini, Pak. Saudara-saudaramu keluarga Sambara tak pernah melakukan ritual segelap ini. Jangan sebut nama itu lagi. Kita ini dibuang dari keluarga Sambara karena kesalahan kita, Pak. Seharusnya kita bertobat, bukan malah seperti ini. Kalau tidak melakukan ini kita akan mati. Kita diincar. Ibu Jagat tahu bahwa ia tidak bisa menahan suaminya. Ia pun hanya bisa pasrah dengan cara yang dipilih oleh suaminya itu. Ia menyerahkan kendi kecil berisi darah satu persatu, namun saat sampai kendi ketiga, ia berhenti. Ini darah Jagat. Ayah Jagat menoleh dengan wajah marah. Ia tak berkata apapun dan hanya merebut kendi itu dari istrinya. Dari darah ini panggil mereka 3 makhluk pelindung desa. Jagat melihat berbagai kejadian tak biasa di dalam. 3 anak panah, 3 kendi darah, 1 tengkorak, dan tepat saat ritual itu selesai, muncul 3 sosok di hadapan sang ayah. Sosok perempuan dengan 2 wajah, sosok anak perempuan bermata ular, dan sosok kakek nenek yang menyatu dalam satu tubuh. Di bawah perintah ayah Jagat, ketiga makhluk itu mendiami sisi keramat desa, menghalangi segala ancaman yang memasuki desa. Namun ternyata yang terjadi adalah sebuah kesalahan. Ketiga sosok itu adalah makhluk yang disegel oleh leluhur Sambara. Sosok makhluk yang mencoba melakukan ritual 100 tahun untuk menyempurnakan ilmunya. Desa terlindungi dari serangan gaib, wabah maupun hal buruk. Orang-orang yang mengincar keluarga Jagat untuk membalas dendam mati di tangan ketiga makhluk itu. Namun hal aneh terjadi beberapa saat setelahnya. Setiap malam-malam tertentu terdengar suara lesung dari tempat yang tidak bisa ditebak asal suaranya. Dan setelah itu satu warga desa akan hilang tanpa jejak. Ibu Jagat menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah kesalahan. Ia menemukan sebuah peninggalan yang menceritakan bahwa ketiga makhluk itu adalah Putri Lindri, Dewi Kundir, dan Baduko. 3 sosok bahu reksa yang sejak zaman dahulu menculik warga desa diam-diam untuk dijadikan tumbalnya.
Kepala warga desa yang diculik ditumbuk di lesung sebagai ritual dan tubuh tanpa kepala digunakan sebagai pasukan. Orang tua jagat yang menyadari hal itu mencoba mencari cara untuk membatalkan ritual mereka. Namun ketiga sosok itu lebih dahulu mengetahui rencana mereka. 3 kendi darah, 3 wadah, 3 makhluk itu terikat dengan ketiga pemilik darah. Mereka bertiga pun merasuki jagat dan kedua orang tuanya. Mereka menyamar sebagai manusia dan mempersiapkan ritual besar di desa. Gerak-gerik keluarga jagat disadari oleh Ki Darsa dan beberapa tetua desa. Mereka pun mencari benda perantara ritual itu dan menemukan tengkorak dengan 3 panah di kediaman jagat. Setelah menghancurkan benda itu, jagat dan kedua orang tuanya tersadar, namun semua sudah terlambat. Malam itu seluruh desa akan menjadi tumbal Putri Lindri. Ayah jagat yang merasa bersalah mencoba memperbaiki apa yang ia lakukan. Ia pun menemui pamannya, salah satu leluhur Sambara, untuk memohon ampun dan menolong desa. Sayangnya ritual sudah terjadi tanpa mereka sadari. Warga desa sudah terbelenggu dan tidak bisa menyelamatkan diri. Mereka hanya tinggal menunggu malam penjemputan terjadi. Pilihan terberat pun terjadi. Ki Darsa dan sesepuh desa tidak ingin mereka dan warga desa menjadi tumbal Putri Lindri. Ayah jagat mengatakan bahwa cara agar hal itu tidak terjadi adalah dengan menyelamatkan jiwa mereka sebelum malam penjemputan terjadi. Hanya ritual Patirogo. Jiwa kita bukan lagi bagian dari ritual mereka saat raka kita mati. Walaupun berat, Ki Darsa dan sesepuh desa menyetujui hal itu. Tepat sebelum matahari terbenam, sebuah ritual dilakukan. Suara gamelan terdengar ke seluruh desa, menyebar bersama angin. Dan saat warga mendengar suara itu, roh mereka terpisah dari raganya. Sementara itu, beberapa orang yang sudah dipersiapkan menyalakan api ke sudut-sudut desa. Namun saat itu ibu jagat tidak berada di sana. Ia membopong jagat yang tertidur di punggungnya dan pergi membawanya keluar desa. Dia bisa, nak, kamu gak salah apapun. Kamu gak seharusnya mengalami apa yang kami alami. Sebelum tiba di ujung desa, ibu jagat melihat api sudah berkobar hebat. Rumah demi rumah dilahap api, membakar raga para warga agar tidak dijadikan tumbal oleh Putri Lindri. Saat menoleh ke belakang, ibu jagat mendapati warga desa berdiri mengerubunginya. Mereka menatapnya dengan mata penuh kecewa dan putus asa. Dan baru saat itu ia sadar semua yang menatapnya adalah roh, bukan lagi manusia hidup. Tubuh ibu jagat bergetar, air matanya pecah menahan duka yang tidak mampu ia jelaskan. Aku bersedia. Aku yang menjalani ritual ini, tapi mohon jangan ambil jagat. Tanpa menunggu jawaban siapapun, ia bergegas. Ia menggendong jagat kecil yang masih terlelap, menyelipkan pusaka ke bajunya, satu-satunya harapan keselamatan. Jagat terbangun dalam kebingungan. Mata besarnya melihat kobaran api dan jeritan yang tidak ia pahami. Lari, nak. Lari sejauh mungkin dan jangan pernah kembali ke desa ini. Tangis jagat memecah keheningan malam itu, namun ia tetap ditarik menjauh dari neraka yang sedang membara. Sementara itu ibu jagat kembali berbalik ke desa, melangkah menuju takdirnya sendiri. Rohnya perlahan terlepas, sementara raganya hangus dalam kobaran api yang menelan seluruh penjuru desa. Saat malam makin pekat, mereka muncul. Putri Lindri, Dewi Kunir, Baduko. 3 makhluk gaib dengan wajah penuh amarah diiringi roh pendendam yang menjadi pengikut mereka. Mereka murka saat melihat rencana besar mereka hancur berantakan. Semua tumbal mereka telah menjadi abu. Namun ternyata rencana mereka belum gagal sepenuhnya, karena selama masih ada satu wadah, selama jagat masih hidup, ritual itu bisa dimulai kembali, dan mereka tidak akan berhenti sebelum mencapainya. Jantung jagat berdetak seperti genderang perang yang membangunkan luka lama. Ingatan-ingatan yang sempat hilang kini kembali menghantam pikirannya dengan sangat jelas.
Wajah bapak, ibu, darah teriakan malam itu. Tidak mungkin. Jagat memegangi kepalanya, suaranya pecah penuh rasa takut. Tidak mungkin. Bapak, ibu. Karena mereka, Dayat dan Kidarsa mati. Dirga melempar keris Dasa Sukma tepat ke arah Dewi Kunir berwajah dua itu hingga ia menjauh dari Jagat. Mas, kendalikan emosimu. Dirga meraih bahu Jagat mencoba mengguncang kesadarannya. Namun trauma itu terlalu besar. Jagat seolah kembali menjadi anak kecil yang menyaksikan kedua orang tuanya dan seluruh warga desanya mati karena kesalahan keluarganya. Di tengah ketidakberdayaan itu, Putri Lindri Badugo menyusul Dewi Kunir. Kau hidup hanya untuk hari ini. Hari kami menguasaimu untuk kembali mengulang ritual itu. Dirga menyadari bahwa keadaan Jagat sekarang tidak memungkinkan untuk bertarung. Ia pun menghunuskan keris Dasa Sukma, menunjukkan keris itu kepada tiga makhluk itu. Tidak perlu kami berdua, cukup aku yang melawan kalian. Dirga mengambil peran Jagat untuk menghadapi ketiga setan dari masa lalu Jagat itu. Angin di puri itu berhenti bergerak dalam gemuruh pertaruhan nyawa itu. Dirga berdiri sebagai tembok terakhir bagi Jagat. Ingatan masa lalu yang kembali pada Jagat membuatnya tak mampu berkata-kata. Ia tak pernah menyangka bahwa ayahnya melakukan sebuah ritual yang bahkan menjerumuskan warga desa. Orang-orang yang dulu ia sayangi harus mati karena perbuatan orang tuanya. Mas Jagat, bukan aku yang seharusnya menghentikan mereka. Kalau bukan Mas Jagat sendiri yang menghadapi mereka, semua takkan benar-benar selesai. Aku akan menghadapi mereka sampai Mas Jagat kembali siap. Dirga mengencangkan perban yang menutupi luka-luka sisa pertarungan sebelumnya. Ia memecah keris Dasa Sukma, meletakkan salah satunya di hadapan Jagat, dua keris melayang dan satu keris di tangannya. Pusaka Dharma Wijaya takkan ada artinya di tangan anak kecil bodoh sepertinya. Keris itu melayang menyerang Badugo yang segera menghindari keris yang melayang tepat di sebelah wajahnya. Bocah kurang ajar. Makhluk dua tubuh itu melangkah dengan aneh dengan suara komat kami dari mulut Badugo. Tak berapa lama bau busuk semakin menyengat dan tangan-tangan hitam muncul dari ketiadaan mengincar Dirga. Dirga tidak diam, ia membaca sebuah ajian hingga kerisnya menyala dan menebas satu persatu tangan gaib yang muncul dari mantra Badugo. Ternyata aku bisa bertarung. Seketika Dirga merasa cemas, tubuhnya kaku saat menyadari makhluk dengan dua wajah itu ada di dekatnya. Dirga melompat menjauh tanpa tahu apa yang akan diperbuat sosok itu, namun jelas ia sadar makhluk itu berbahaya. Kenapa kau takut, nak? Aku belum melakukan apapun. Dirga menggerakkan tangannya hingga satu keris Dasa Sukma yang melayang mengincar Dewi Kunir. Namun sosok itu menghindarinya dengan tenang. Kau tak berpikir bisa mengalahkanku dengan ilmu seperti lalat ini, kan? Putri Lindri tidak bergerak sama sekali. Ia tetap mengawasi Jagat menikmati rasa putus asanya, seolah menanti saatnya yang tepat untuk bergerak. Di tengah pertarungan sengit itu, Dewi Kunir menggerakkan tangannya dan suara lesung terdengar. Saat itu tiba-tiba Dirga memuntahkan darah. Sesuatu yang menyakitkan seperti menghantam tubuhnya dari dalam. Sial. Dirga menyadari waktunya tidak banyak. Ia melesat ke arah Dewi Kunir dan menghujamkan kerisnya. Serangan Dirga mengenai tubuh Dewi Kunir. Sialnya wujud itu segera menghilang dan muncul di hadapannya. Anak kecil, bukan waktunya bermain. Dua buah keris melayang menghujam punggung Dewi Kunir. Kali ini ia tidak menghilang. Dua pecahan keris Dasa Sukma itu dilapisi bilah cahaya merah. Bocah kurang ajar. Ia geram, namun tusukan keris itu tidak cukup dalam untuk melumpuhkannya. Ia pun mengangkat tangannya sekali lagi dan suara lesung kembali terdengar.
Dirga kembali terjatuh, darah kembali keluar dari tubuhnya. Badugo memanfaatkan momen itu dengan membanting tubuhnya ke Dirga. Tangan-tangan hitam bermunculan mencengkeram tubuh Dirga. Waktu main sudah selesai. Suara lesung kembali terdengar. Dewi Kunir mengangkat tangannya sembari menari-nari mengikuti irama lesung itu. Rasa sakit menghantam tubuh Dirga. Ia membaca ayat-ayat suci untuk melindungi dirinya dari serangan-serangan gaib yang menghantamnya. Habisi. Satu kata dari Nyai Lindri jatuh layaknya sebuah penghakiman. Begitu perintah itu meluncur, Badugo langsung menangkupkan kedua telapak tangannya. Bibirnya bergerak cepat melafalkan mantra tua, mantra yang sudah lama tidak diperdengarkan pada dunia manusia. Suara lesung terdengar berat dan berirama, seolah ada sesuatu yang ditumbuk di perut bumi. Semakin lama semakin cepat, dari tanah, dari udara. Dari bayangan tangan-tangan hitam muncul dan merayap ke tubuh Dirga. Mereka mencengkeram lengan, dada, leher, dan kaki. Kekuatan itu menekan dari segala arah. Dirga memuntahkan darah, dadanya terasa seperti diremas dari dalam. Bukan sekedar rasa sakit, melainkan tekanan yang menunggu detik terakhir untuk meledak. Setiap tumbukan lesung terasa seperti hitungan mundur menuju kematian. Dirga tahu tubuhnya tak akan sanggup menerima pukulan terakhir itu. Dengan sisa tenaga ia menoleh ke arah Jagat. Mas Jagat, apapun yang terjadi setelah ini, bangkitlah. Jagat mengangkat kepala. Yang ia lihat bukan lagi sahabatnya yang ceroboh dan selalu bercanda, melainkan tubuh penuh luka. Darah menetes dari mulut Dirga, matanya mulai kehilangan pandangan. Aku tahu Mas Jagat mampu menghadapi mereka. Pastikan kematianku bukan kekalahan. Kata-kata itu menghantam Jagat lebih keras daripada kutukan apapun. Wajah Jagat yang sejak tadi kosong akhirnya retak. Air mata menetes tanpa suara. Dalam sekejap ingatan buruk tentang masa lalu tergeser, digantikan oleh kenangan perjalanan mereka berdua. Tertawa di perjalanan dalam mobil baknya, terjebak dan lolos dalam perangkap gaib, hingga kenangan sederhana saat tengah menikmati jajanan pasar. Dirga. Ia berlari berusaha menerobos tangan-tangan hitam itu. Namun suara lesung semakin cepat. Puncak ritual sudah di depan mata. Dirga mengerang, tubuhnya mulai terangkat sedikit dari tanah, seolah siap dipecahkan dari dalam. Mati. Suara terakhir siap diperdengarkan, tiba-tiba skalanya menjadi hening. Suara itu bukan suara lesung yang ditumbuk, suara berbeda yang membuat suara lesung berhenti. Mantra pun terputus. Saat itu sebuah nyala api kecil melesat dari kegelapan dengan cepat, tajam dan menembus tubuh Dirga. Apa? Api itu tidak membakar, ia mengusir. Tangan-tangan hitam yang mencengkeram Dirga terbakar, mengelupas selalu menghilang satu persatu. Dirga terjatuh ke tanah. Ia berusaha keras mengatur nafasnya, menolak untuk mati. Dari balik kegelapan terdengar dentuman berat. Sesuatu yang besar tiba-tiba melayang, lalu jatuh menghantam tanah di dekat Putri Lindri. Lesung. Benda ritual itu retak, terlempar tak berdaya. Langkah kaki terdengar mendekat. Dari bayangan muncul seseorang yang wajahnya penuh luka, nafasnya berat, matanya menyala oleh amarah yang tak tertahankan. Akan kubalas segala yang kalian lakukan pada Dirga. Akan kubalas satu persatu. Guntur yang mendekat dari kejauhan seperti suara kilat yang terlambat datang, namun cukup untuk mengubah takdir. Guntur. Jagat yang menyadari momen itu segera menarik Dirga ke belakang, menyandarkannya di tempat yang aman dan menenangkannya. Anak kecil lainnya. Putri Lindri kesal dengan penghinaan itu, namun Guntur segera berlari.
Tangannya dipenuhi kekuatan dan menghantamkannya ke Baduko. Suara tulang-tulang yang patah terdengar dari sosok makhluk dengan dua tubuh itu. Brengsek, bocah sialan. Apa baru segitu saja sudah kesakitan? Maafin Mas ya Dirga. Sekarang biar Mas yang menuntaskan ini semua. Saat Jagat berpaling pergi, Dirga menahan tangan Jagat. Jagat pun berhenti sejenak dan menoleh. Pak Le, Mas Danan, bahkan Eyang Jambrong pernah bicara. Keturunan Sambara terkuat bukan Mas Danan atau Pak Le. Maksudmu apa Dirga? Mereka sepakat keturunan Sambara terkuat adalah pria yang di hadapanku saat ini. Sang pelintas alam, penyandang gelar putra Sambara, sang penghancur pusaka. Jagat menggenggam keris itu erat-erat dan meninggalkan Dirga di tempat yang aman. Guntur, mundur. Setelah Mas biarkan Dirga babak belur, mau melawan mereka sendirian. Kau dikuasai amarah, ingat katanya Jambrong. Guntur tak terima. Ia melihat bagaimana kondisi Dirga saat itu. Guntur menoleh dan Dirga menggeleng memberi isyarat untuk menuruti kata-kata Jagat. Melihat permintaan temannya itu, Guntur pun mengalah. Ia hanya bisa menghela napas dan mendampingi Dirga yang tengah memulihkan dirinya. Keris Dasa Sukma di tangan Jagat menyala. Kabut putih melayang-layang di sekitar Jagat. Saat itu Putri Lindri mulai berjalan ke medan pertarungan dengan asap hitam mengelilingi tubuhnya. Sombong kau. Kau hanya bocah kecil yang ketakutan bertahun-tahun. Kekuatan besar tiba-tiba beradu. Kabut Jagat dan asap hitam Putri Lindri saling berbenturan. Saat itu tiba-tiba di langit melayang aksara-aksara kuno yang terus bergerak dengan cepat. Jagat merasakan sesuatu pada dirinya. Aksara itu pun memberikan perasaan aneh pada dirinya. Ia pun melihat bagian dari aksara itu pada Putri Lindri. Akhirnya Aji Dedepati muncul. Kau hanya perlu mati dan ilmu keramat ini akan menjadi milik kami. Akhirnya Jagat mengerti maksud pertarungan mereka saat ini. Pertarungan yang sudah direncanakan oleh ketiga makhluk itu sejak ratusan tahun yang lalu. Rencana yang menjebak orang tua Jagat untuk melakukan ritual terlarang. Dan saat ini adalah saat penentuan. Cepat selesaikan, Mas. Mas Danan membutuhkan banyak kekuatan besar untuk menembus gerbang jantung puri ini. Saat itu samar-samar terdengar perbincangan Danan dari kobaran api itu. Danan, Putri Lindri mengincar Asian Dedepati. Apa itu juga akan berguna untuk kalian? Mas Jagat, jangan macam-macam. Putri Lindri bukan lawan yang bisa dikalahkan dengan mudah. Tenang saja Mas Cahyo. Bantuan kuat sudah datang. Guntur, bagaimana kalian? Mas Danan tenang saja. Bantuan yang sangat bisa diandalkan sudah tiba. Mungkin sebentar lagi ya sampai ke tempat kalian. Jangan khawatirkan kami. Kami akan membawa benda-benda itu pada kalian. Dirga berusaha menyembunyikan suara lemahnya. Mengetahui teman-temannya selamat, semangat Jagat kembali tumbuh. Sekarang aku memiliki alasan untuk berbuat Aji Dedepati dengan kalian. Mereka tak lagi menahan kekuatan. Getaran di tanah terasa menyambut pertarungannya ditakdirkan sejak ratusan tahun yang lalu. Saat Jagat mengincar Putri Lindri, tangan-tangan hitam kembali muncul dari segala arah, berusaha mencengkeram tubuhnya. Namun kabut putih yang menyelimuti Jagat berputar cepat, menggeser tangan-tangan itu, memindahkannya ke ruang lain hingga tidak pernah muncul kembali. Kau, apakah mereka?
Suara Badugo bergetar, kepanikan mulai menggerogoti wajahnya saat ilmu yang ia banggakan tidak lagi menjawab panggilannya. Kau akan menyusul mereka sebentar lagi. Badugo mundur setapak, namun Dewi Kunir segera menghadang. Ia menampakkan kedua wajahnya yang menjijikan menatap Jagat dari dua arah sekaligus. Suara-suara masa lalu langsung bergema di kepala Jagat. Jeritan, tangisan, dan malam berdarah yang selama ini menghantuinya. Namun kali ini Jagat tidak goyah. Ia melangkah mantap lalu menusukkan keris dasa sukma ke salah satu kabut di dekatnya. Dalam sekejap bila keris itu menancap di punggung Dewi Kunir, tangan Jagat muncul dari balik kabut di belakangnya. Dewi Kunir menjerit kesakitan. Kesaktianmu sudah runtuh oleh Guntur. Trik murahanmu tidak lagi mempengaruhiku. Tanpa menoleh, Jagat melangkah melewati Dewi Kunir dan Badugo yang kini benar-benar gentar. Kita selesaikan semuanya. Putri Lindri tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar. Dari dalamnya asap hitam raksasa keluar, membentuk sosok setan bermata merah menyala. Mulut asap itu menganga siap melahap Jagat hidup-hidup. Namun Jagat lebih dulu menghilang ke dalam kabutnya sendiri dan muncul di belakang Putri Lindri. Tanpa ragu ia mengayunkan keris dasa sukma, namun tubuh Putri Lindri justru menguap, menyatu dengan asap hitam itu. Wujudnya berubah. Anak perempuan misterius itu kini menjelma menjadi perempuan berambut panjang dengan mahkota. Namun tubuhnya hanyalah gumpalan asap yang terus bergolak. Pusaka bodohmu tidak akan bisa melukaiku. Jagat tertegun, namun dari kejauhan Dirga merapal mantra. Keris dasa sukma di tangan Jagat kembali menyala merah membara. Jagat menebaskan keris itu, namun serangan sekuat itu menembus asap tanpa melukai apapun. Ia tak berhenti. Satu serangan, lalu dua, lalu bertubi-tubi hingga Putri Lindri menyadari satu hal. Jagat tidak lagi bisa diremehkan. Dengan geraman marah, Putri Lindri menarik Dewi Kunir dan Badugo ke dalam pusaran asapnya. Tubuh asap itu membesar, menelan Jagat dan mengurungnya di dalam kegelapan pekat. Nafas Jagat tersengal setiap ia bergerak. Luka-luka sayatan muncul di tubuhnya. Mas Jagat! Belum. Mas Jagat punya rencana. Guntur ragu, namun kali ini ia memilih percaya. Di dalam kurungan asap, tangan-tangan hitam dan bayangan trauma kembali menyerang Jagat. Ia menahan rasa sakit itu, memaksakan dirinya menyelesaikan mantra hingga akhir. Kalian tidak bisa dimaafkan. Kabut putih muncul berputar di sekelilingnya, namun perlahan sesuatu yang gelap menyatu dengan kabut itu. Sesuatu yang lebih tua dan lebih kejam. Jagat meraih Dewi Kunir dan Badugo. Kalau kalian begitu terobsesi pada Sambara, maka akan kupertemukan kalian dengan mereka. Dewi Kunir dan Badugo menghilang begitu saja. Putri Lindri tersentak. Kemana mereka? Belum sempat mendapatkan jawaban, kabut Jagat menggulung melahap wujud Putri Lindri dalam pusaran asap itu. Dalam sekejap semuanya lenyap dari hadapan Guntur dan Dirga. Di mana? Di mana mereka? Dirga berdiri tertatih menatap sisa kabut yang perlahan menghilang. Akhirnya ia membukanya lagi. Putri Lindri muncul di sebuah tempat yang diselimuti kegelapan abadi. Teriakan, raungan, dan rintihan bergema dari segala arah. Tak ada tanda yang pasti, tak ada langit yang jelas, hanya rasa takut dan siksa yang terus merayap. Putri Lindri menoleh dan mendapati tubuh Dewi Kunir telah terbelah dua, seolah digigit makhluk buas yang tak terlihat. Kau, di mana? Di mana ini? Selamat datang di alam leluhur Sambara. Pale tidak memaksamu untuk memaafkan Putra. Pale hanya ingin memastikan tidak ada lagi yang bernasib seperti Kidung dan Jati.
Pundra tetap berdiri diam menatap punggung Pale, Danan dan yang lain saat mereka berlari menuju kubangan. Amarah masih menguasai matanya, namun di balik itu ada perasaan lain yang tidak mampu ia tolak. Saat Pale lewat begitu dekat, sesaat kemudian Pundra menunduk. Kidung, Jati, aku tetap tak akan memaafkan Pale dan Bule. Air mata yang tidak ia sadari akhirnya jatuh membasahi pipinya. Bukan sebagai tanda pengampunan, melainkan sebagai luka yang belum selesai. Jasad Kidung menyekel api jiwa, sementara jasad Jati menyekel api raga. Seharusnya aku bisa menghentikan kekuatan itu, tapi harus ada yang menahan kedua kubu selama aku melakukannya. Aku dan Wanasura yang menahan dukun tua itu dan para pendekarnya. Mbah Projo menajamkan pandangannya. Mereka adalah Terapati Gunar, kumpulan pendekar Kanuragan. Dukun yang mengendalikan api merah darah itu bernama Ki Junar. Dia yang terkuat. Kalau begitu kami bantu Mas Cahyo. Urusan pendekar aku dan Bapak yang paling paham. Mbah Wijan mengangguk tanpa ragu. Tanpa menunggu aba-aba, keduanya berlari menuju kubu Pati Gunar yang tengah bertempur. Danan menoleh pada Pale dan Mbah Projo. Berarti tugas kita menahan mayat-mayat hidup ini dan Kanjeng Sukmayo. Benar, dan ini tidak akan mudah. Pale menyusul Danan. Di telapak tangannya geni bara loka berkobar, api suci yang mampu memulihkan kutukan, memusnahkan luka gaib dan menenangkan jiwa. Api itu membagi menjadi 3 bagian. Kau masih ingat cara mengendalikannya? Tentu. Danan yakin ia menyelubungkan api itu ke keris Raga Sukma, sementara Mbah Projo menyatukannya dengan api-api kecil yang ia kendalikan. Kita incar janin Kidung lebih dulu. Wanasura! Ucapan Cahyo menggema disambut raungan Wanasura yang membelah udara. Seluruh perhatian medan perang tersedot ke arahnya. Sekarang! Tanpa ragu, Danan, Pale dan Mbah Projo menerjang ke tengah kubangan, langsung ke barisan mayat hidup yang beradu kekuatan dengan para pendekar Pati Gunar. Kini bara loka sebesar kepalan tangan menembus tubuh mayat-mayat itu satu demi satu. Mereka roboh, kutukannya menggerakkan mereka musnah seketika. Danan bergerak cepat, tubuh dan sukmanya berpisah lalu menyatu berulang kali, menghujamkan keris Raga Sukma yang berkobar api ke setiap sasaran. Mayat-mayat hidup mulai tumbang, para pendekar Pati Gunar sempat bersorak merasa unggul. Namun kegembiraan itu lenyap seketika. Cahyo menghantam kubangan darah dengan kekuatan Wanasura. Bayangan lengan raksasa muncul menyapu para pendekar yang kehilangan keseimbangan. Apa itu? Ki Junar akhirnya melihat sumber kekacauan itu. Ada penyusup. Di sisi lain, Jolangpati dan Ki Weru menyadari pasukan mayat hidup mereka menyusut drastis. Pandangan Jolangpati memerah oleh amarah saat melihat keberadaan Cahyo. Cahyo, akan ku balas penghinaanmu. Alih-alih menyerang Danan atau Pale, Jolangpati terseret emosinya dan melesat menuju Cahyo. Tubuhnya bergerak secepat angin. Namun sebuah tombak menghantam punggungnya dari belakang. Jolangpati terhempas ke kubangan darah. Di atasnya berdiri Panci menggenggam tombak lembu warok. Anak kecil, kau berani menantangku? Kau tak pantas melawan Mas Cahyo. Kau kira kau pantas melawanku? Yang sedang terkapar di kubangan ini sepertinya bukan aku. Dalam sekejap, Jolangpati yang merasa terhina melesat ke belakang Panji. Namun bukan tendangannya yang mendarat, melainkan kaki Panji yang lebih dulu menghantam perutnya. Tidak mungkin. Ritual ini membuatku lebih kuat. Tidak mungkin kau melukaiku. Panji berdiri tegap, matanya menyala merah. Tombak lembu warok berkobar menyatu dengan jurus-jurusnya.
Lembu Warok tidak mungkin bisa sepertimu menguasainya. Kalau kau lemah bukan berarti semua orang harus ikut lemah. Aku tidak lemah. Api hitam dari pengaruh jasad Kidung membakar tubuh Jolangpati. Ia menyerang dari segala arah mencari titik buta. Namun Panji tetap tenang, setiap serangan ditangkis dan dihindari. Ia membaca pola, lalu Panji menghantam kubangan darah. Cipratan darah mengaburkan pandangan Jolangpati. Panji muncul di belakangnya, tombak lembu Warok menghantam pundak Jolangpati. Jolangpati berusaha menghindar, namun pandangannya kembali tertutup darah. Tidak mungkin, aku tercepat, aku terkuat. Kecepatanmu tak berarti kalau kau tak pernah mengenai apapun. Amarah Jolangpati memuncak. Ia menggores lengannya, meminum darahnya, membaca mantra pamungkas. Namun tombak lembu Warok menancap tepat di jantungnya. Kau... Aku tidak punya waktu menunggu mantra bodohmu. Jolangpati terkapar berusaha memulihkan diri. Namun kekuatan pusaka memusnahkan organ dalamnya hingga tak bisa pulih. Tidak, aku tidak mau mati. Aku tidak mau. Berisik. Panji menancapkan tombak ke leher Jolangpati. Tubuh itu ambruk, tak lagi bernyawa, terinjak-injak oleh mayat hidup dan pendekar Patigunar yang masih bertarung. Dari jauh Mbak Wijan menyadari perubahan pada Panji. Sosok yang selama ini halus dan tenang kini menjadi begitu tegas dan tanpa ampun. Dan medan perang pun semakin bergolak. Kematian Jolangpati segera mengubah arah pertempuran. Mayat-mayat hidup yang terikat padanya roboh satu persatu, kehilangan sumber kekuatan. Namun kemenangan kecil itu justru memicu murka yang lebih besar. Ki Weru mendesis penuh amarah. Jangan biarkan anak itu hidup. Kanjeng Sukma Ayu mengibaskan selendangnya. Dari lipatannya api hitam berbentuk burung melesat menukik ke arah Panji. Namun keris Raga Sukma menembus api itu. Danan memutar bilahnya, mengendalikan kobaran sebelum melemparkannya kembali ke wajah Ki Weru. Kurang ajar. Wajah Ki Weru terbakar hitam meski Kanjeng Sukma Ayu segera memadamkannya. Mayat-mayat ini biar aku kalian hadapi kakek bodoh dan setan itu. Danan menoleh ke Pale. Satu anggukan tanpa kata cukup untuk saling memahami. Gunakan ini, Mbak. Danan melepasi Sageni Baraloka dari Raga Sukma. Pale melakukan hal yang sama, menyerahkan seluruh apinya. Jarang-jarang aku bermain dengan api seindah ini. Namun di sisi lain api merah darah menyala semakin besar. Dari kobaran itu wujud Ki Junar membesar seperti raksasa berwajah setan.